Oke guys, untuk rubrik garing kali ini kita akan membahas topik ghostwriter. Ya, orang lebih bahasa Indonesianya mungkin penulis siluman, jadi menulis tapi orangnya nggak kelihatan. Dan kali ini kita kedatangan seorang ghostwriter. Boleh kenal Bung A? Gimana kabar Bung A? Sehat Mas Ito. Ya, jadi gini Bung A, seorang ghostwriter itu gimana sih kok tiba-tiba menjadi ghostwriter gitu? Saya cerita mungkin agak mundur ya. Ya. Oh mungkin ini dulu definisi, definisi Ya. ghostwriter itu seperti Ghostwriter. apa sih? Gitu? Ghostwriter sebenarnya kalau mungkin secara definisi dia sebenarnya menuliskan untuk orang atau institusi tertentu. Biasanya di buku memoir gitu. Jadi kayak misalnya dia pakai pendekatan kata ganti pertama gitu. Misalnya Mas Ito mempekerjakan saya gitu. Nah, saya nulisin untuk Mas Ito. Jadi bukan saya, paling kalaupun ada di saya namanya di editor gitu. Tapi nama besarnya itu Mas Ito. Ini banyak biasanya di ghostwriter, banyak sih. Di buku memoir, sekarang juga di medsos ya. Baik dalam konten ataupun di caption segala macam gitu. Kemudian juga di banyak lah nanti ada juga definisinya secara lebih komprehensif, tapi secara sederhana itu untuk ghostwriter. Oke. Terus untuk menjadi seorang ghostwriter itu kira-kira harus memiliki skill atau modal apa aja itu, Bung A? Untuk ghostwriter ya karena dia bekerja dengan si klien ini, kalau norma standarnya biasanya dia wawancara, lalu dia diolah jadi tulisan, tektokan biasanya, dilihat tuh seberapa udah oke apa belum gitu. Tapi di beberapa kasus juga ini untuk memoir misalnya seseorang gitu. Tapi di beberapa kasus juga mungkin politisi atau yang lain gitu. Ya udah mempercayakan misalnya di konten tertentu, misalnya Sumpah Pemuda. Ya udah bikin aja gitu. Jadi kita yang bebas. Tapi tentu kita harus risetnya kuat gitu. Sebisa mungkin setiap kata-kata, ide-ide itu sesuai dengan yang kita tuliskan, karena kan kita menuliskan sesuai si klien itu, pakai suara si klien itu. Terkait ghostwriter ini apa aja sih keuntungannya jadi seorang ghostwriter, Bung A? Padahal kalau mau lebih terkenal harusnya kan bisa mencantumkan namanya sendiri gitu loh. Kalau soalnya juga di sisi lain untuk jadi terkenal itu juga butuh stage. Kadang untuk misalnya nembus di buku cetak ataupun di ini juga kan, misalnya buku yang kita lihat di toko-toko buku itu kan harus sebenarnya melalui kurasi segala macam. Tapi sebenarnya ghostwriter pun sebenarnya sudah lazim gitu. Kita juga misalnya lihat banyak, misalnya Albertin Indah gitu terkenal sebagai penulis biografi. Ada Chrisye, ada Ani Yudhoyono. Dia untuk pendapatan lumayan gitu. Kalau saya sendiri terus terang, walaupun nama saya nggak muncul di di depan gitu, tapi saya sendiri merasakan ada kegembiraan juga sebagai ini, karena saya udah ke beberapa daerah di Indonesia lah, di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, kayak ke Bunaken, pernah ke NTB juga. Karena itu ya saya mewakili si klien itu untuk membuat konten gitu. Terbesit nggak dari Bung A untuk suatu saat nanti namaku pingin dikenal lah, karena sebagai ghostwriter kok main di belakang layar terus gitu lah. Kira-kira gimana Bang A? Kalau itu ya terkenal, saya pikir ya
Apa nggak pingin sebagai Andri Hirata, apa Dewi Lestari, apa Terelie gitu kan? Ya mungkin ada keinginan itu, tapi ya sementara karena bekerja di titik yang sekarang itu sebagai ghostwriter, ya saya nikmati aja gitu. Tentu lazimnya tentu pengen ada namanya tercetak gitu, tapi nggak tercetak pun nggak apa-apa, karena nggak semuanya kan harus tampil di depan layar gitu. Atau dengan di belakang layar pun sebenarnya kita bisa memberi makna gitu. Dengar-dengar untuk gaji atau seorang ghostwriter itu katanya menjanjikan itu. Apa benar itu seperti itu, Bunga? Ya bisa seperti Albertin Endah yang tadi yang saya sempat singgung ya. Kalau saya ya karena bergabung di institusi gitu, ya lumayan lah bisa jalan-jalan ke satu titik ke titik lain gitu. Ketemu juga banyak narasumber gitu. Narasumbernya juga beragam lah. Dari narasumber itu ya itu saya juga belajar belajar tentang makna kehidupan, karena kan tadi misalnya kita wawancara gitu sama orang, nah kita harus melihat yang tersurat dan tersirat dari dia gitu, dari yang apa dia katakan, terus gesturnya segala macam, sehingga ketika misalnya ghostwriter dalam bentuk tulisan, ya diksi-diksi dia yang kita pakai, misalnya mungkin dia ada pengaruh budaya Jawa atau kadang-kadang campur bahasa Inggris, ya itu yang kita pakai sehingga publik tuh ngelihat ini benar nih, benar-benar percaya misalnya Mas Ito benar-benar menulis karya ini. Kalau misalnya seorang pemula terus pingin jadi ghostwriter, itu langkah awalnya itu apa, Bunga? Kan nggak mungkin, karena di lowongan kerja kan sulit sekali untuk menemukan posisi itu gitu loh, Bunga. Kalau dari pengalaman saya mungkin dari mulut ke mulut kali ya, bisa mungkin dari pertemanan gitu, kayak saya sendiri dari teman gitu, ketemu teman gitu diajakin mau nggak di satu institusi waktu itu yang bekerja di bidang ghostwriter itu. Memang institusinya itu ada terutama kliennya dan politisi lah gitu, brandnya kuat gitu. Dan saya ada di situ gitu ketika itu. Dan ya pengalaman saya sih mungkin dari mulut ke mulut, dari kenalan gitu. Yang paling penting misalnya tadi pemula gitu, berarti harus banyak relasi juga ya. Banyak relasi, dan mungkin dengan sekarang media sosial semakin banyak, di-up aja tulisan-tulisannya gitu. Karena kan siapa tahu gitu tertarik dengan tulisan kita, iya. Akhirnya mengundang kita untuk ikut. Karena saya juga pernah tahu teman gitu mungkin melihat ya itu, lihat di medsos gitu, nanyain gitu. Yang penting ya terus aja coba berkarya, kan kita nggak tahu tuh karya itu ujungnya kemana. Iya. Untuk ghostwriter seberapa banyak sih Mas, Bung komunitas dari ghostwriter ini? Kalau komunitas, apakah ada saling komunikasi juga atau gimana? Saya pribadi kurang tahu ya. Kalau wartawan kan misalnya ada. Nah, kalau wartawan kan KWI, satu dengan yang lain pasti kontak-kontak gitu kan ya. Karena nggak ada di belakang layar, jadi lebih gampang. Betul. Ini saya pribadi sejauh ini belum tahu apa ada asosiasinya apa gimana gitu. Karena kan mungkin selama kalau ada asosiasinya nanti akhirnya nggak ini lagi ya, nggak siluman lagi akhirnya tampil ke permukaan. Tapi ya mungkin itu sebenarnya ya karena misalnya lingkaran pergaulan itu kita bisa tahu misalnya dari buku nih, coba Anda lihat buku gitu, kadang-kadang kita mesti tanda kutip mencurigai jangan-jangan penulisnya si editor itu. Atau misalnya ya tadi lingkaran jadi dia bersembunyi sebenarnya editornya ini penulisnya gitu ya? Bisa jadi tidak. Dan biasanya lingkaran pergaulan gitu kan. Misalnya kita udah kenal ini, si Bung B ini sekarang lagi kerja sama dia, kan kita juga sebagai penulis biasanya kenal juga lah ini karakter dari karya teman-temannya. Mungkin ini tip untuk menjadi ghostwriter tipsnya ya seperti tadi. Yang pertama harus pintar nulis juga ya.
Iya, kalau ini kan kayak Modal awal itu ya? konten kreator ya, iya. Makanya kalau istilah di salah satu web itu ada senjatanya ballpoint, terus alat perekam segala macam. Ya tipsnya ya dia harus ya seperti manunggal gitu dengan si narasumber. Narasumber ya. Dia harus tahu secara luar dalam, bahkan kalau bisa ketika misalnya siapapun nanya gitu, misalnya saya di suatu direktorat kementerian gitu, ditanya dengan suatu isu tertentu, saya harus bisa menjawabnya sebagai perwakilan si direktorat itu. Atau misalnya politikus tertentu gitu, misalnya saya sebenarnya pendukung pemerintah, tapi saya mewakili sebagai ghostwriter sebagai yang kontra pemerintah. Nah, saya harus bisa gitu. Bisa beradaptasi dan, juga ya. Iya, harus dan menyingkirkan ego personal gitu. Kita kan tanda kutip mewakili yang membayar kita, klien Sesuai kita. Yang kita Jadi ya udah kita hilangkan subjektivitas kita tegak lurus dengan klien itu gimana sih menyikapi hal tertentu itu. Oke. Mungkin terkait di pendidikan, ghostwriter ini juga bisa bergerak pembuatan skripsi atau tesis, disertasi. Kira-kira gimana Bung A melihat momen seperti itu? Itu kan sebenarnya apa ya? Salah satu sisi ghostwriter jasanya kepake, tapi dalam satu sisi lainnya, ini sesuatu yang nggak benar juga kan gitu. Gimana, Bung A? Yang pertama emang untuk urusan menulis emang bukan, ternyata pas saya jalan ke sini ternyata bukan hal yang mudah bagi beberapa orang. Mungkin bagi beberapa orang nulis gini doang gitu. Tapi mungkin bagi beberapa orang untuk mengartikulasikan idenya segala macam agak susah gitu. Tapi bagi sepengalaman saya ya, dari beberapa klien, sebenarnya dia punya isi otak dan punya pemikiran yang bagus. Tapi dia nggak bisa memindahkannya dalam medium tulis gitu. Dan mungkin misalnya tadi yang terkait misalnya entah tesis, skripsi, disertasi, mungkin kalau saya agak gimana ya, agak moderat. Misalnya kalau si klien itu sebenarnya kekurangan dia yaitu memindahkan di medium tulis, tapi sebenarnya dia ada isinya gitu. Gagasan ada gitu. Kalau yang saya agak ini yang benar-benar kosong gitu. Ya udah yang benar-benar dari A sampai Z si ghostwriter itu. Dan memang kalau sebenarnya kan di perguruan tinggi kan ada tridharma perguruan tinggi, ada etika akademik, dan ya diharapin sih sebenarnya yang luhurnya ya si orang itu yang nulis sendiri. Kalau Bung A ada tawaran buatin tesisnya bisa nggak ini? belum ada tawaran, dan kayaknya belum saya kalau itu, karena agak dilema gitu. Karena berarti apa ya, profesi ghostwriter ini lebih cocoknya ke kaum introvert ya? Mungkin bisa jadi karena si introvert punya beberapa ciri, walaupun kita tuh sebenarnya nggak 100% introvert atau 100% extrovert gitu. Ada paling yang dominan gitu. Nah, ada beberapa ciri introvert, misalnya senang menghabiskan waktu sendiri gitu. Mungkin dia ketika bertemu dengan klien udah wawancara, melakukan transkrip terhadap wawancara tersebut, lalu nulis. Biasanya juga di kepalanya tuh kayak kan dia harus milih tuh, harus milih kayak misalnya kalau buku dia harus milih angle mana yang mau diambil. Kalau misalnya saya ghostwriter media sosial, bahannya juga misalnya banyak gitu. Ya saya harus milih, ini saya mau ngambil yang mana gitu. Itu kadang-kadang perlu dialog dengan diri sendiri. Terus juga salah satu ciri introvert kan suka obrolan dengan obrolan yang bermakna gitu. Kalau saya di beberapa dari pengalaman ya gitu, beberapa klien saya emang ya cukup enak lah diajak ngomong gitu. Nggak cuma ya walaupun ada juga yang klien yang ya pernah ada yang penting asal kamu jangan nulis, yang penting asal jangan PKI aja gitu. Serah deh. Dikasih kebebasan gitu ya.
ya kebebasan tapi terlalu bebas kali. Akhirnya nggak terarah juga ya. Terus sama satu lagi tadi kalau mungkin salah satu ciri introvert lebih suka menulis daripada berbicara. Ya saya untuk menyiapkan di podcast atau siniar ini juga sebenarnya udah ya lumayan inilah. Yeah. Kalau nulis kan agak bisa kalau agak bisa tenang lah gitu. Apalagi sendiri nggak langsung gitu, kita bisa pelan gitu, bisa ngedit. Kalaupun misalnya nulis tak kan nanti kita bisa edit kemudian gitu. Nggak tiba-tiba apa yang keluar gitu. Bung A ini kan kesehariannya di medsos, di ini kan ya, sebagai ghostwriter-nya di suatu institusi gitu kan ya. Nah, terkait berita kekinian dalam karya Bung A, mengadopsinya itu seperti apa? Kalau saya pernah ghostwriter di buku, majalah juga masih, terus media sosial gitu ya. Sama ini berita di web. Kalau media sosial kan tadi misalnya kan kita lihat media sosial tuh bergeraknya cepat lah gitu, tak isunya cepat, isu tenggelam, makanya mengadopsi kekinian misalnya kita ngelihat apa yang jadi trending gitu di Twitter, di Instagram gitu, maka kita emang harus terkoneksi. Kalau misalnya gue jadi ghostwriter si media sosial ini, terkoneksi apa sih yang lagi in, karena itu cukup mendukung konten kita gitu. Saya pernah waktu itu buat si Squid Game yang kan lagi sempat hype gitu, sampai sekarang masih hype gitu di itu cara bertahan hidup itu ya. Iya, di mana, di mall mana, Lotte itu kan masih. Kemarin saya kesana juga pakai semua ininya, yang satpamnya pakai ala ini Squid Game. Nah, lalu dari misalnya yang tren kekinian, misalnya saya Squid Game. Nah, saya lihat nih gimana nih klien kita nih, pas nggak dengan si Squid Game itu, atau kita cari kira-kira mana yang pas dengan si karakter si Squid Game yang lagi begitu melonjak kekiniannya dengan karakter si klien ini. Squid Game juga kalau di beberapa kementerian juga udah ngadopsi, Mas Ito. Yeah. Di Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, nanti mungkin bisa muncul ininya contohnya nih. Jadi kalau dia mengkomparasikan antara permainan tradisional di Squid Game dengan permainan tradisional Indonesia. Kan ada tarik tambang, ada yang lompat, kelereng, main gundu ya. Terus di Kementerian Kesehatan, dia juga mengadopsi si Squid Game yang lampu merah, lampu hijau itu permainannya. Dia dikaitkan dengan si pakai yang peduli lindungi. Peduli lindungi ibaratnya tuh lampu hijau gitu. Yeah. Kalau saya lihat nih kira-kira nih yang pas dengan karakter si klien saya. Akhirnya saya ngambil permainan tradisional itu, saya ambil beberapa unsurnya, mulai dari judulnya permainan tradisional favoritmu. Pakai font si Squid Game, terus juga ada main gundu. Nih pemainnya itu ada si 001 sama 456 kan di Squid Game juga itu kan. Yeah. Jaketnya hijau gitu. Terus juga ya lagi main gundu gitu. Tapi tipis-tipis aja karena kita juga karena ya tadi Squid Game kan agak tanda kutip brutal segala macam, kita juga pengen soft aja lah gitu masuknya. Kita merangkul kekinian tapi juga mesti hati-hati nih, jangan sampai jadi bumerang nih. Serial yang sadis didukung. Nah, makanya cara mengemasnya aja mungkin yang harus kekinian, itu harus hati-hati juga. Terkait bahasa juga yang dipakai gitu ya? Iya, bahasa. Kira-kira kan namanya di ruang publik gitu, orang bisa nafsirin apa aja gitu. Makanya salah satu prinsip ketika bikin konten itu, kalau di medsos ataupun di buku juga sebenarnya hati-hati nih. Karena kan orang melihat misalnya ini barang gitu, kira-kira kita lihat tak mungkin ada aja gitu, oh gini, mungkin orang itu benar, mungkin dia salah tafsir gitu. Tapi kita pastikan hati-hati karena kita juga mewakili kalau orang itu atau institusi tersebut gitu. Okay.
pernah nggak Bung A ini pada saat membuat tulisan di medsos, terus netizen itu kan paling kritis kalau menanggapi atau merespon tulisan seseorang gitu ya. Kira-kira pernah dapat kritikan atau cacian bahkan itu gimana, Bung A? Kalau yang medsos biasanya adminnya biasa dicolek-colek, kok gini min. Tapi kalau saya sih ya kan ceritanya admin juga lah gitu, tapi nggak terlalu diambil hati. Malah netizen itu sahabat kalau bagi saya. Satu, dia bisa bisa jadi feedback, ini kira-kira bahan apa nih yang saya bikin, atau sejauh mana misalnya kita bikin misalnya direktorat pemerintahan tertentu, saya sebagai ghostwriter, misalnya kebijakan A. Nah, sejauh mana nih konten yang saya buat bisa dimengerti oleh netizen itu. Kalau ternyata banyak pertanyaan terkait ini, berarti mungkin saya kurang di-push nih, banyak kurangnya di sini. Atau malah bisa jadi bahan baru karena dari beberapa Bisa pertanyaan. jadi masukan ya? Iya, bisa jadi masukan dari pertanyaan. Oh iya, kayaknya bisa nih. Kan kadang-kadang juga ya mungkin karena literasi kita yang masih kurang gitu. Misalnya sebenarnya udah ada FIQ-nya, ada tanya jawabnya, tapi itu nguntungin saya juga sih sebagai pembuat konten. Karena dengan itu misalnya tadi si netizen itu nanya, misalnya sebenarnya udah ada nih di FIQ-nya, ya udah saya tinggal bikin dari FIQ itu yang kira-kira nih yang banyak ditanyakan itu. Dan netizen juga pernah nyelamatin saya pernah bikin konten waktu itu. Kan kalau di media sosial tuh relasinya saya buat konten, terus ada tim produksinya yang ngolah gitu, misalnya kayak infografik atau videografik, terus ada medsosnya juga yang misalnya naikin atau jawab-jawab. Nah, saya bikin waktu itu Kim Seon Ho ya, yang sebagai pemeran Dusik di Hometown Caca. Ternyata Bung A ini seneng drakor juga ya? Kadang-kadang, karena di satu sisi emang ya karena langganan net, nyebut merek. Di sisi lain juga tadi yang saya bilang Mas Ito, kita harus berselancar di kekinian nih. Yeah. Apa sih yang kekinian? Nah, gitu. Benar. Kita harus menyatu gitu. Bentar tadi yang si Kim itu yang jadi dia memperlihatkan beginilah kayak macam-macam keahlian yang dia punya. Nah, saya udah bikin tuh konsepnya. Saya udah ingat, nih meme yang memorable lah gitu. Terus gimana saya bisa satuin dengan konsep yang si klien saya. Ketemu ternyata ada program di klien saya, ada program A, B, C gitu, yang pas dengan tadi si kartu-kartu itu. Nah, pas dengan tim produksi naik tuh nggak gitu lama dari Hometown Caca itu tamat. Saya bilang pas nih lagi dapat hipnya gitu. Iya. Nah, sempat naik beberapa langsung banyak komentar. Karena tadi saya netizen juga sahabat, saya baca juga kan lagi ada ini skandal. Waduh, saya langsung saya riset, saya googling gitu, skandal apa sih si Kim ini. Ternyata kan lumayan kan skandalnya, bukan skandal kaleng-kaleng yang itu. Walaupun sekarang anginnya juga agak berubah lagi, ya kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas dengan skandal yang bukan kaleng-kaleng itu nggak mungkin kita pertahanin konten itu, maka buru-buru lah kita turunkan konten itu, karena ya nggak sesuai lagi dengan citra si klien kita dan bisa bahaya. Dan makanya kita ya beruntung lah itu tadi ada si netizen yang ngasih tahu informasi itu, karena emang saya pas baca si komentar si netizen itu baru nggak ya kalau ada sebelumnya kayaknya ada skandal enak-enak aja gitu. Wah, kayaknya. Tapi dengan tadi sebenarnya si Kim itu, si Dusik, si Kades itu langsung cuman berapa menit gitu langsung beda impresinya ketika kita bikin dengan yang biasa-biasa aja, mungkin dengan maskot tertentu. Tapi ketika kita mengaitkan dengan kekinian itu, ya itu langsung kayak si
konten-konten drakor itu cukup membantu lah secara ini keterkaitan. Untuk ini apa? Bagaimana Bung A menampilkan kekhasan dalam sebuah karya Bung A itu? Kalau kekhasan ya itu tadi, karena kita mewakili si klien gitu, kita harus menampilkan kekhasan si klien gitu, bukan kekhasan dari si ghostwriter-nya ya, bukan? Kekhasan saya sebagai Bung A, maka saya kayak ibarat kayak Reza Rahadian lah gitu. Reza Rahadian bisa 1000 wajah gitu, tergantung kliennya aja gimana. Misalnya kliennya politisi kontra pemerintah, saya udah siap. Pro pemerintah siap. Terus misalnya si kliennya itu suka kalimatnya singkat-singkat aja, kayak misalnya Pak Jokowi gitu kan, biasanya di Instagramnya juga singkat-singkat aja tuh captionnya. Atau dia misalnya suka penjelasan, ya kita kasih layanan penjelasan. Makanya kita harus tahu kira-kira citra yang mau ditampilin si klien itu apa. Nah itu kita yang eksekusi. Berarti posisi atau profesi ghostwriter ini sangat menjanjikan ya Mas, baik dari sisi finansial maupun dari sisi bertambahnya ilmu kita gitu ya. Iya, dan banyak lininya sepanjang ada dunia tulis menulis. Yang bikin konten, bikin ininya Instagramnya atau mungkin TikTok sekarang kan, gimana alurnya tuh bikin, terus si captionnya. Jadi kadang-kadang teknologi juga justru membantu kita juga untuk dapat tanda kutip kerjaan-kerjaan. Mungkin ada tip atau inilah buat teman-teman yang ingin menggeluti profesi ghostwriter ini, Bung A. Mungkin sama seperti yang perlu disiapkan atau yang mungkin yang tadi ya, seperti sebelumnya saya katakan itu, ya yang penting misalnya kalau suka nulis ya udah tulis aja, terus taruh di berbagai media sosial, terus juga berelasi dengan banyak orang gitu. Dan kan sekarang juga katanya banyak 4.0, 5.0, society 5.0 gitu. Banyak profesi-profesi yang mungkin ketika kita masih kecil kan ditanya pengennya jadi apa, pengen jadi misalnya dokter atau dulu abri gitu. Yeah. Mungkin ada pengen jadi penulis atau wartawan. Saya juga sempat kan jadi wartawan itu. Tapi sekarang ghostwriter ya boleh dibilang ada sisi-sisi wartawannya cukup kental juga lah gitu. Mungkin juga ya ghostwriter juga suatu waktu mungkin juga bisa jadi anak kecil juga cita-citanya jadi ghostwriter gitu. Iya. Itu guys, mungkin cerita sekelumit tentang ghostwriter dari Bung A, yang dimana beliau adalah sebagai ghostwriter sendiri. Jadi teman-teman bisa mengambil ilmu kira-kira apa yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang ghostwriter, dan keuntungan juga tadi disampaikan oleh beliau, ya lumayan katanya, bisa pergi kemana-mana. Nah, itu suatu credit point juga sebagai ghostwriter. Jadi intinya kita harus terus menulis dan sambil meningkatkan kemampuan tentang kreasi kita gitu ya, Bung A ya. Iya. Ini saya juga pakai masker biar kelihatan misterius saya. Oh gitu ya. Oh. Iya, karena makanya kan nggak enak juga kan misalnya. Saya juga bingung, padahal saya, COVID sudah turun kok masih pakai masker. Makanya saya nggak sebut secara otentik klien saya si A si B, karena ada kayak semacam etika mungkin. Ya. Saya nggak bisa sebutin klien-klien saya. Oke. Paham saya. Mungkin itu aja untuk rubrik garing kali ini tentang ghostwriter. Semoga dapat menginspirasi bagi teman-teman semua. Selamat sore. Terima kasih Bung A. Siap. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Siap.